Oke, selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini di semua kelas ya SMK Negeri 1 Jawa Barat Selatan, kelas 10 maksudnya, kita mempelajari materi yang sama untuk mata pelajaran fisika dan IPA di kelas 10 Teknik Audio Video, APHPI maupun UPW. Jadi materi pertama adalah pengukuran besaran fisis. Ini untuk mapel fisika maupun IPA kelas 10. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan pengukuran? Saya yakin ini sudah pernah dia pelajari di SMP atau jenjang sebelumnya. Jadi pengukuran, saya ulangi lagi, sekedar mengingatkan bahwa pengukuran adalah suatu kegiatan untuk membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Jadi misalnya kita mengukur panjang meja, kita memiliki sebuah alat ukur, misalnya sebuah mistar yang kita gunakan sebagai pembanding. Dan hasil dari pengukuran itu mengandung dua hal, yaitu sebuah kuantitas dalam hal ini adalah nilai, dan satuan. Misalnya kita mengukur panjang meja 100 cm. Angka 100 itu adalah kuantitas atau nilai, dan cm di belakangnya itu adalah satuan. Nah, dalam ilmu fisika selalu mengenal bahwa ada istilah besaran. Ini merupakan fondasi dari mempelajari fisika. Jadi segala sesuatu yang bisa diukur dan hasilnya dinyatakan dalam angka, itu disebut dengan besaran. Sebagai contoh, hal-hal berikut seperti kesetiaan, kebaikan, itu bisa diukur, tetapi hasilnya tidak bisa dinyatakan dalam angka. Ini kita berpikir dalam konteks fisika ya, bukan dalam ilmu sosial. Contohnya di sini saya tuliskan pengukuran massa badan siswa kelas 1, misalnya adalah 170 kg untuk ukuran yang cukup besar berarti. Dan yang paling ringan misalnya 35 kg. Jadi 170 dan 35 itu disebut nilai dari besaran. Sedangkan kilogram itu disebut sebagai satuan dari besaran tersebut. Nah, efek dari pengukuran atau mengukur selalu adanya timbul ketidakpastian. Ketidakpastian itu bisa disebabkan oleh tiga hal, yaitu ketidakpastian sistematik, ketidakpastian random, dan ketidakpastian pengamatan. Tiga hal itu bisa saja terjadi dan itu mempengaruhi hasil pengukuran Anda, sehingga itu disebut dengan ketidakpastian pengukuran. Hasil pengukuran itu mengandung dua hal, yaitu yang saya sebutkan tadi, kuantitas atau nilai, dan satuan. Dan ada banyak satuan yang bisa kita gunakan, dan pada umumnya satuan itu dikelompokkan atas dua, yaitu satuan baku maupun satuan tidak baku. Nah, karena adanya hal ini yang membuat kebingungan antara misalnya orang Indonesia mengukur menggunakan jengkal, karena orang Indonesia tubuhnya lebih pendek daripada orang Eropa, otomatis jengkalnya juga lebih pendek dibanding dengan orang Eropa. Jadi satu jengkal di orang Eropa dan satu jengkal orang Indonesia hasilnya akan berbeda. Maka untuk mengantisipasi hal itu atau untuk mengatasi hal itu, pada tahun 1960 dibuatlah sebuah konferensi umum tentang pengukuran berat, yang diselenggarakan di Paris. Maka dari konferensi ini muncul sebuah sistem internasional, sistem yang mengatur bagaimana penggunaan besaran dan satuan. Maka dari sistem internasional ini dapat dikelompokkan juga menjadi dua bagian besar, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok ini terdiri atas 7 besaran, di mana besaran itu sudah ditetapkan lebih dahulu atau besarannya sudah didefinisikan lebih dahulu oleh para ahli, para ilmuwan yang ditentukan yang dilakukan pada tahun 1960 ini di pertemuan di Paris. Waktu itu mereka merumuskan besaran pokok, bahwa besaran pokok itu ada 7 dan sampai sekarang belum bertambah. Kemudian dari hasil operasi matematis yang dilakukan pada beberapa besaran pokok, pada besaran pokok sejenis ataupun dengan besaran pokok yang
tidak sejenis, itu akan menghasilkan besaran turunan. Misalnya massa dikalikan massa, itu jadi hasilnya apa? Ya, panjang dikali panjang, jadi apa hasilnya? Jadi kalau panjang, misalnya meter ya, meter kali meter, satuannya meter kali meter, jadi meter pangkat 2. Jadi hasilnya seperti itu. Itu menghasilkan sebuah besaran yang baru. Besaran itu disebut dengan besaran turunan. Jadi besaran diturunkan dari hasil operasi matematika, satu besaran pokok atau beberapa besaran pokok sekalian. Jadi satuan besaran pokok itu bergantung pada besaran apa yang operasi matematis tersebut. Nah, ini tabel 1.1 adalah tabel tentang besaran pokok dan satuannya. Ini semua sudah dalam sistem internasional SI. Jadi ada 7, panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, jumlah saat, intensitas cahaya. Dan untuk besaran turunan itu ada banyak ya. Dan untuk saat ini saya hanya menuliskan 3 contoh saja. Dengan di sini ada perkalian besaran yang sejenis. Ini perkalian untuk besaran yang 2 besaran yang berbeda jenis. Kemudian yang contoh ketiga adalah perkalian dari 3 besaran yang berbeda. Jadi nanti Anda baca, Anda lihat. Nah, untuk bahasan kali ini saya mengelompokkan, membedakan ya antara kelas UPW dan kelas APHPI. Untuk kelas UPW dan APHPI kita akan lebih mempelajari bagaimana mengukur massa. Ya, jadi alat ukur massa adalah, saya yakin ada banyak jenis yang kita ketahui, yaitu timbangan atau yang dikenal juga dalam bahasa fisiknya itu, dalam bahasa fisika lebih kerennya itu disebut dengan neraca. Neraca adalah ada neraca 1 lengan, 2 lengan, 3 lengan sampai 4 lengan. Dan ini ada juga yang paling bagus ya, neraca elektronik. Jadi Anda tidak akan susah-susah melihat dari semua lengan itu kira-kira ada berapa tanpa melakukan apa-apa, hanya meletakkan bebannya saja, meletakkan benda yang akan kita ukur massanya, dan hasilnya akan keluar seperti itu. Nah, ini contoh dari alat ukur timbangan. Kemudian untuk teknik audio video, saat ini kita tidak akan banyak membahas ya tentang pengukuran massa, tetapi saya mengkhususkan untuk teknik audio video itu kita akan mengukur arus dan tegangan listrik, tapi arus listrik DC ya. Untuk di sini contoh di gambar ini kita langsung menggunakan power supply. Kita menggunakan power supply. Dan untuk saat ini kita akan bahas dulu bagaimana caranya. Kita masih tidak ada rangkaian ya, kita masih tidak akan menggunakan rangkaian. Nanti untuk kegiatan praktikum kita akan menggunakan rangkaian beberapa resistor yang akan dirangkai atau beberapa lampu yang akan dirangkai, supaya kita bisa melihat bagaimana cara meletakkan probe ya, atau ujung alat ukur dari multimeter. Nantinya itu akan ada perbedaan, ada beban yang untuk pengukuran arus dan tegangan itu ada perbedaan, karena untuk arus dan tegangan itu kita akan membedakan mana yang kita serikan, mana yang akan kita paralelkan dengan beban. Karena pengukuran arus dan tegangan itu berbeda caranya. Nanti akan ada yang diparalelkan dengan beban dan ada yang diserikan dengan beban. Ini silakan Anda baca dulu. Jadi sekali lagi yang kita ukur adalah tegangan DC ya, bukan tegangan AC. Jadi meskipun Anda punya alat di rumah, tapi jangan dulu coba-coba untuk menyambungkan langsung ke
arus listrik yang ada di rumah, kecuali Anda menggunakan power supply. Bisa diakali power supply mungkin kita tidak punya, tapi kita memiliki charger handphone yang sudah tidak terpakai, mungkin kita bisa gunakan itu. Nah, untuk hari ini tugas pertama Anda, karena kita masih pandemi ya, jadi kita hanya menggunakan foto sebagai bukti bahwa Anda mengerjakan tugas. Jadi untuk tugas pertama, silakan Anda mengambil foto sebanyak mungkin, apa saja yang ada di rumah, mengambil foto alat ukur apa saja yang ada di rumah Anda. Jadi mulai dari mister, meter, timbangan, termometer, apa dan lain sebagainya yang Anda miliki, silakan Anda kirimkan fotonya saya. Foto itu bisa melalui WA ataupun melalui Messenger. Kontaknya sudah saya tulis di sini. Kemudian tugas yang kedua, silakan ukur panjang salah satu meja di rumah Anda. Saya yakin di rumah masing-masing pasti ada meja. Silakan Anda mengukur meja menggunakan jengkal Anda. Jadi pasti akan berbeda-beda ukurannya, karena meja yang berbeda juga. Nah, untuk pembuktiannya silakan Anda membuat foto, minta tolong orang tua atau saudara Anda untuk membuat video, ataupun foto beberapa kali kegiatan yang sedang Anda lakukan, yaitu mengukur panjang salah satu meja di rumah Anda menggunakan jengkal. Oke, demikian untuk hari ini. Kiranya itu bisa diselesaikan. Saya memberikan waktu 1 kali 24 jam untuk menyelesaikan tugas ini. Tugas yang gampang, tetapi saya ingin melihat bagaimana keseriusan Anda untuk mengikuti pelajaran ini. Oke, terima kasih.